Presiden Prabowo terima kunjungan Perdana Menteri Australia. Viral, selebgram WNA asal Suriah curi pakaian di Bali. Tim investigasi TNI terus dalam ledakan amunisi Garut. Selamat malam pemirsa Sinpo TV. Senang sekali rasanya kami menemani Anda pada malam hari ini, pastinya dengan sejumlah informasi lainnya. Dan pemirsa, selain 4 informasi tadi, kami juga memiliki sejumlah kegiatan dan juga kebijakan dari Menteri Kabinet Merah Putih dan Kepala Daerah. Selain itu juga kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik seputar peristiwa dan juga olahraga. Bersama saya Luis Ayu. Dan saya Dewi Manik. Simak informasi menyapa malam untuk Anda. Pemirsa, kita awali informasi menyapa malam dari kegiatan Presiden Prabowo Subianto yang memimpin upacara kenegaraan menyambut Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Istana Merdeka diiringi 19 dentuman meriam dan lagu kebangsaan. Kedatangan Albanese ini disambut 3.000 pelajar dan dilanjutkan dengan pertemuan bilateral untuk membahas penguatan kerjasama strategis antara Indonesia dan juga Australia. Presiden Indonesia Prabowo Subianto memimpin upacara kenegaraan untuk menyambut kedatangan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa, 15 Mei 2025. Upacara dimulai dengan 19 dentuman meriam sebagai penghormatan kepada Kepala Pemerintahan Negara Sahabat, diiringi lagu kebangsaan Indonesia dan Australia yang menggema di halaman istana. Kedatangan Albanese juga disambut oleh sekitar 3.000 pelajar dari berbagai jenjang pendidikan yang hadir di sekitar Monas dan Istana Merdeka. Mereka membawa bendera kecil dan mengenakan seragam sekolah, menciptakan suasana meriah, sekaligus menunjukkan partisipasi generasi muda dalam diplomasi Indonesia-Australia. Setelah upacara, Prabowo dan Albanese melakukan pemeriksaan pasukan kehormatan dan memperkenalkan delegasi masing-masing negara. Pertemuan bilateral ini dilanjutkan dengan pembicaraan tentang penguatan kerjasama strategis, termasuk di sektor pertahanan, teknologi, energi, dan ekonomi hijau. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa kemiskinan merupakan akar dari berbagai persoalan yang dihadapi negara-negara Muslim. Presiden Prabowo juga menyampaikan pentingnya pemerintahan yang bersih dan berintegritas sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran rakyat. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan bahwa negara-negara Muslim pernah memimpin dalam peradaban dunia, khususnya pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Prabowo, tidak mungkin suatu negara menjadi kuat apabila rakyatnya miskin. Dirinya mengatakan dalam mengangkat rakyat dari kemiskinan harus dilakukan dengan perjuangan. Oleh karena itu, dalam mencapai kemakmuran rakyat yang hakimi harus dipenuhi dengan pemerintahan yang bersih. Islam pernah memimpin dunia dalam peradaban, dalam sains dan teknologi, dan kita harus kembali untuk meraih sains dan teknologi supaya kita bisa mengangkat kesejahteraan rakyat kita. Tidak mungkin kita kuat kalau rakyat kita miskin. Tidak ada negara miskin yang kuat. Untuk itu kita harus keluar dari kemiskinan. Kita harus berjuang untuk mengangkat rakyat kita masing-masing dari kemiskinan. Dan untuk itu dibutuhkan pemerintah yang bersih. Hanya dengan pemerintah yang bersih kita bisa mencapai kemakmuran. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi berikut ini. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen Mardhani Alisera mengapresiasi pidato Presiden Prabowo Subianto, pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dalam pembukaan Parliamentary Union of the OIC Member States atau PUIC 2025. Menurutnya pidato tersebut berhasil membuat seluruh negara-negara Muslim yang hadir terpukau.
Pidato Presiden Prabowo Subianto dan pidato Ketua DPR Puan Maharani berhasil mencuri perhatian para delegasi negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam. Pasalnya, pemimpin negara dan pemimpin parlemen tersebut mampu menekankan peran parlemen Indonesia untuk memajukan parlemen negara-negara OKI. Tidak hanya itu saja, pidato Presiden Prabowo yang mengutip kisah keteladanan sejarah tokoh Islam dinilai berhasil membuat seluruh delegasi berdiri sambil bertepuk tangan dengan riuh. Oleh karena itu, pidato kedua tokoh tersebut merupakan momen refleksi yang menunjukkan seorang kepemimpinan sejati yang menyayangi dan menjaga rakyatnya. Mewakili Badan Kerjasama Antar Parlemen mengucapkan terima kasih wabil khusus kepada Mbak Puan yang speech-nya luar biasa, sangat menekankan peran parlemen Indonesia untuk memajukan parlemen negara OKI, dan lebih luar biasa lagi Presiden Prabowo Subianto yang mengutip dan mengisahkan sejarah orang-orang besar mulai dari Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, sampai kepada Salahuddin Al-Ayyubi dan Muhammad Al-Fatih, yang itu tadi saya ngelihat semua perwakilan parlemen negara OKI bukan cuma bertepuk tangan tapi juga tercengang karena Pak Prabowo betul-betul menjadikan momen tadi momen refleksi bahwa kita sebagai pemimpin wajib menyayangi dan menjaga rakyat kita. Tema UIC, Good Governance and Strong Institution, Pak Prabowo dan Mbak Puan sampaikan bahwa kita nggak bisa menolong saudara muslim kita yang lain kalau kita tidak memajukan diri kita sendiri melalui good governance, tata kelola yang baik, transparan, akuntabel, partisipatif, dan juga strong institution, institusi kuat yang dipercaya karena bebas korupsi. Makasih. Dari Jakarta, Pak Rijal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, tim investigasi TNI Angkatan Darat masih terus bekerja di lapangan untuk mengungkap penyebab dari ledakan gudang amunisi di Garut, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Dan Kadis Penat Brigjen TNI Wahyu Yudayana menyampaikan hingga saat ini tim sudah meminta keterangan dari puluhan saksi, yakni 21 warga sipil dan 25 anggota TNI. Tim investigasi yang diturunkan oleh TNI Angkatan Darat masih terus melakukan pendalaman di lokasi ledakan gudang amunisi di Garut. Dalam keterangannya, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI Wahyu Yudayana mengungkapkan, dari hasil sementara, tim sudah meminta keterangan dari 21 orang saksi warga dan 25 orang dari unsur TNI. Wahyu menyebut tim juga sedang mencermati keterangan para saksi dan fakta-fakta di lapangan, termasuk barang bukti yang telah dikumpulkan untuk dianalisa lebih lanjut. Tim investigasi saat ini masih bekerja di lapangan dan kami sampaikan bahwa tim investigasi sudah meminta keterangan beberapa saksi. Dari masyarakat ada 21 orang dan dari unsur TNI ada 25 orang. Saat ini tim masih terus mencocokkan keterangan para saksi dihadapkan dengan fakta-fakta yang didapat di lapangan. Termasuk juga berkaitan dengan beberapa barang bukti yang sudah dikumpulkan oleh tim untuk nantinya akan dilaksanakan analisa. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebagai bentuk kepedulian dan perhatian, TNI Angkatan Darat membuka kesempatan bagi putra-putri korban ledakan gudang amunisi di Garut untuk bergabung menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Kadis Penat Brigjen TNI Wahyu Yudayana menyebut pendampingan akan dilakukan langsung oleh Kodim 0611 Garut. TNI Angkatan Darat memberikan perhatian khusus kepada keluarga korban tragedi ledakan gudang amunisi di Garut. Kadis Penat Brigjen TNI Wahyu Yudayana menyampaikan, putra-putri korban dipersilahkan untuk bergabung dengan TNI Angkatan Darat. Wahyu menuturkan instruksi tersebut disampaikan langsung oleh pimpinan Angkatan Darat, yakni Kepala Staf Angkatan Darat kepada Pangdam 3 Siliwangi untuk diteruskan kepada keluarga. Nantinya proses pendampingan dan pembimbingan akan dilakukan Kodim 0611 Garut. Pimpinan TNI Angkatan Darat sudah menyampaikan kepada Bapak Pangdam 3 Siliwangi untuk menyampaikan kepada putra-putri dari korban apabila
ingin bergabung dengan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Darat membuka peluang kepada seluruh putra-putri korban. Dan nanti jajaran Kodim 0611 Garut akan memberikan pendampingan, pembimbingan, sehingga prosesnya dapat berjalan dengan baik. Berkaitan dengan korban yang berasal dari TNI Angkatan Darat, seperti yang sudah disampaikan juga oleh Bapak Panglima TNI, semua hak-hak dari anggota akan diberikan. Dan saat ini, Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat selaku induk satuan dari para almarhum sedang menyelesaikan proses penyelesaian terkaitan dengan hak-hak almarhum, sehingga nanti akan tersampaikan kepada seluruh korban. Sementara itu, Wahyu mengatakan hak-hak anggota TNI yang menjadi korban tengah diproses oleh Satuan Induksi Pusat Peralatan Angkatan Darat atau Puspalat. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia akan terus andil dalam menjaga perdamaian dunia seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan dirinya menyampaikan prinsip tersebut bukanlah hanya sekedar retorika, melainkan menjadi kompas moral dan dasar kebijakan utama. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Konstitusi Indonesia merupakan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan untuk turut serta menjaga perdamaian dunia. Prinsip tersebut bukan hanya sekedar retorika, melainkan menjadi kompas moral dan dasar kebijakan utama. Presiden Prabowo juga menyebut Forum Oki dibentuk untuk menjadi jembatan diplomasi parlementer dalam memperkuat solidaritas negara-negara Islam di dunia. Dirinya menekankan pentingnya peran aktif negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim untuk menjadi kekuatan penyeimbang yang membawa pesan damai dan keadilan. Perkumpulan Parlemen Negara Islam ini lahir dari kesadaran bersama bahwa dunia Islam membutuhkan wadah kebersamaan antara lembaga parlemen dalam menghadapi tantangan global dan untuk membela kepentingan umat Islam dimanapun. Sejak dibentuk pada tahun 1999, Perkumpulan Parlemen Negara-Negara Islam bertekad menjadi jembatan diplomasi parlementer yang memperkuat solidaritas, menyuarakan keadilan, dan menghadirkan solusi-solusi bagi masalah-masalah yang pelik dalam kehidupan global. Dalam hal ini dan dalam dunia yang kini tengah dilanda polarisasi, konflik, saingan antara negara-negara besar, keberadaan organisasi ini semakin penting, semakin relevan, dan semakin mendesak. Lebih dari itu, izinkan saya menegaskan bahwa konstitusi negara kami, Undang-Undang Dasar 1945, secara tegas mengamanatkan kepada bangsa Indonesia untuk turut serta dalam menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini adalah kompas moral dan dasar pijakan utama kebijakan luar negeri bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kita lanjut informasi masih dengan kegiatan Presiden Prabowo Subianto yang mengajak negara-negara Muslim untuk membuktikan bahwa Islam hadir menjadi solusi dunia. Dirinya menilai bahwa ajaran cinta damai dan rasa saling menyayangi satu sama lain harus tumbuh meski dunia kini kehilangan arah. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa kehadiran agama Islam bisa menjadi solusi dunia. Prabowo mengatakan ajaran Islam merupakan ajaran perdamaian dan cinta kasih yang harus dihidupkan kembali di tengah dunia yang kini kehilangan arah. Oleh karena itu dirinya menyebut negara-negara Muslim harus bersatu dan merapatkan barisan meski ada pihak-pihak yang tidak ingin perdamaian.
Ia juga turut mengajak negara-negara Muslim untuk dapat menghidupkan semangat tokoh-tokoh besar Islam dengan membuktikan bahwa Islam hadir sebagai rahmat bagi semesta alam. Kita bisa dan kita harus menghadirkan perdamaian dunia. Karena itu, saudara-saudara sekalian, ajaran Islam adalah ajaran perdamaian. Esensi ajaran Islam adalah cinta kasih. Inilah esensi agama kita dan inilah warisan yang harus kita hidupkan kembali di tengah dunia yang sedang kehilangan arah. Tetapi walaupun kita ingin perdamaian, kalau kita lemah, mungkin ada pihak-pihak yang tidak ingin perdamaian. Mungkin ada pihak-pihak yang melihat kalau kita lemah, kita bisa dijajah kembali, kita bisa disuruh-suruh sebagai bangsa pion, bangsa budak, bangsa kacung. Saudara-saudara sekalian, mari kita satukan langkah. Kita hidupkan kembali semangat-semangat tokoh besar kita. Kita buktikan bahwa Islam hadir sebagai rahmat bagi semesta alam. Saudara-saudara sekalian, marilah kita merapatkan barisan kita, atasi semua perbedaan kita, melangkah ke depan dalam persatuan. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, seorang pensiunan polisi yang menjadi kepala keamanan di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur diduga diintimidasi oleh sejumlah preman saat menertibkan pedagang kaki lima di Pasar Induk Sayur Mayur Kramat Jati, Jakarta Timur. Dan dalam pernyataannya diduga para preman tersebut mengambil pungutan liar terhadap para pedagang di pasar. Dari video amatir, warga ini memperlihatkan petugas keamanan yang bersih tegang dengan orang yang diduga merupakan preman pasar. Kejadian yang terjadi pada Sabtu malam kemarin bermula saat Teguh yang merupakan kepala keamanan di Pasar Induk Sayur Mayur Kramat Jati, Jakarta Timur, melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar pasar. Setelah penertiban itu dilakukan, tiba-tiba kepala keamanan yang merupakan pensiunan Polri ini didatangi oleh preman dengan sejumlah massa, sekitar 50 orang. Para preman ini terus menantang kepala keamanan pasar tersebut karena tidak terima penertiban PKL yang dilakukan. Diduga para preman ini mengambil pungutan liar atau pungli kepada para pedagang di Pasar Induk Kramat Jati. Teguh, kepala keamanan yang merasa terancam melihat banyaknya massa preman pun hanya bisa menyelamatkan diri ke kantor pengelola PD Pasar Jaya. Atas kejadian tersebut, dirinya pun sudah melaporkan dia ke Polsek Kramat Jati, Jakarta Timur untuk ditindak lebih lanjut. Saya standby di pos pantau yang berlokasi di pojokan loading sayur. Ya, begitu saya duduk bertiga sama dua personel, duduk di meja, tahu-tahu ada yang gebuk saya dari belakang dan sambil bicara, kamu mau ngajak ribut dengan saya? Kenapa itu pedagang saya diusir-usir? Perintah siapa? Nah, setelah dia ngomong begitu, saya langsung berdiri. Begitu berdiri, ternyata orang tersebut langsung lari arah ke lobi cabai. Selanjutnya saya kejar. Begitu saya kejar, ternyata di lokasi tersebut loading cabai masa udah banyak, sekitar 50 orangan. Nah, saya sempat bicara sebentar sama itu orang, namanya Pendi, yang kebetulan dari Ormas di BKP unit Pasar Induk. Dia selaku bendahara apa korlap itu kita nggak tahu, yang penting yang jelas dia sebagai pengurus. Yang kebetulan setahu saya kelompoknya si Pendi itu adalah pengelola koordinator pedagang kaki lima yang ada di depan lobi cabai maupun di seberangnya. Kapolsek Kramat Jati juga membenarkan bahwa pelapor merupakan seorang pensiunan Polri dan pelaporan tersebut dikarenakan adanya kegiatan penertiban PKL di dalam lingkungan Pasar Induk Sayur Mayur Kramat Jati. Dari Jakarta, Gatot Ari, Sinpo TV melaporkan.
Kita lanjut informasi peristiwa berikut ini, pemirsa. Buntut aksi premanisme yang meresahkan di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Petugas gabungan membongkar posko ormas yang berada di Pasar Induk Kramat Jati pada Rabu malam. Hal itu dilakukan karena preman berkedok ormas itu melakukan intimidasi terhadap kepala keamanan pasar yang merupakan seorang purnawirawan Polri. Pembongkaran dipimpin langsung Kapolsek Kramat Jati Kompol Rusyid bersama sejumlah jajaran PD Pasar Jaya, Pasar Induk Kramat Jati pada Rabu malam. Posko ormas yang berasal dari BPPKB Banten yang berada di area Pasar Induk Kramat Jati dibongkar petugas. Dalam pembongkaran tersebut tidak ada satupun anggota ormas dan hanya terdapat sejumlah atribut ormas tersebut. Pembongkaran ormas ini dilakukan menyusulnya adanya kasus dugaan premanisme dan intimidasi yang dilakukan anggota ormas yang berada di area Pasar Induk Kramat Jati. Pembongkaran juga dilakukan untuk menghilangkan berdirinya ormas yang dianggap meresahkan para penghuni pasar, terutama para pedagang. Kapolres Jakarta Timur ya, dalam pembersihan premanisme ataupun ormas yang ada di pasar induk ini ya. Berhubung preminya kemarin ya viralnya ya, ada intimidasi terhadap kepala keamanan CIP di sini ya, dengan langkah-langkah perintah daripada pimpinan ya, untuk membasmi premanisme yang ada di pasar induk ini. Untuk kegiatannya tadi hanya pembongkaran saja atau ada pengamanan anggotanya, anggota ormasnya itu diamankan atau bagaimana? Untuk malam hari ini ya, kita untuk mencari preman-preman yang ada ini, ormas yang ada di pasar itu malam ini nihil ya, kita sudah sisir ya, dari blok ke blok ya. Dan malam hari ini juga perintah pimpinan kita untuk membongkar pos-pos ormas yang ada di pasar itu. Jadi diperintahkan pada pimpinan tidak ada lagi pos-pos ormas yang berada di pasar induk. Sementara manajer Pasar Induk Kramat Jati, Agus Lamun, mengatakan pihaknya menyambut baik dengan kegiatan pembongkaran posko ormas yang berada di area Pasar Induk Kramat Jati. Pembongkaran posko ormas bersama petugas gabungan Polri, TNI, dan Satpol PP merupakan respon terkait aksi premanisme yang ada di lingkungan Pasar Induk Kramat Jati yang dilakukan oleh ormas. Terima kasih atas kegiatan ini, alhamdulillah sudah berjalan lancar. Ini adalah bentuk respon cepat ya dari teman-teman untuk bisa menyajikan pasar ini aman dan nyaman tentunya, gitu ya. Karena ini adalah bentuk tindak lanjut dari beberapa hari yang lalu ada keluhan masyarakat terkait keberadaan ormas tersebut. Oleh karenanya kami berharap kegiatan ini akan terus bisa berkelanjutan, gitu ya, bukan hanya pada saat ini, untuk bisa memastikan bahwa meyakinkan masyarakat pedagang, kemudian masyarakat konsumen tetap bisa hadir di pasar Induk Kramat Jati ini, karena pasar ini menjadi pasar yang kita harapkan menjadi pasar yang aman, nyaman, tentram, dan tertata. Sebelumnya, aksi premanisme oleh ormas berupa intimidasi terjadi di area Pasar Induk Kramat Jati. Kepala Keamanan Pasar yang merupakan purnawirawan Polri diintimidasi setelah melakukan penataan para pedagang di area Pasar Induk Kramat Jati. Dari Jakarta, Gatot Ari, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dan kemana-mana kami akan hadir usai jeda berikut ini, salah satunya dengan informasi uji klinis vaksin TBC dipastikan transparan. Tetaplah bersama kami di Simpo TV. Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Simpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Simpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Simpo Dunia.
setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami di Menyapa Malam. Informasi kami lanjutkan. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan memastikan uji coba vaksin TBC bersama Gates Foundation di Indonesia dilakukan dengan transparan. Secara keseluruhan, uji coba ini turut melibatkan akademisi dari sejumlah universitas di Indonesia dan Komite Nasional Penilai Obat BPOM. Menjawab isu penerapan uji coba vaksin tuberkulosis di Indonesia hanya sebagai objek penelitian semata, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar memastikan seluruh rangkaian penelitian akan berjalan secara transparan. Dirinya menerangkan penelitian uji klinis vaksin ini melibatkan sejumlah pakar peneliti dari beberapa universitas, serta Komite Nasional Penilai Obat sebagai penentu apakah vaksin tersebut memiliki khasiat sebagaimana yang diharapkan. Adapun sekarang uji klinis vaksin ini tengah memasuki tahap ketiga, yakni tahap di mana pembuktian efikasi khasiat atau dengan kata lain penentuan vaksin ini terbukti khasiat atau tidak. Saat ini BPOM resmi menjadi tim independen yang ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat guna meneliti dan mengkaji uji klinis vaksin tuberkulosis melalui registrasi resminya. Dan kami telah bertindak secara transparan, mengambil keputusan berdasarkan saintifik. Intinya bahwa vaksin ini memiliki tingkat keamanan yang tinggi, tapi kita belum tahu efikasinya, khasiatnya, makanya perlu dilakukan uji klinis fase 3. Dan uji klinis fase 3 itu menunjukkan bahwa tahap yang terpenting, apakah efikasinya nanti di atas 50%, apakah efikasinya 60%, 70% dan sebagainya, nanti itu yang akan membuktikan. Jadi dengan konteks seperti ini, dengan transparansi seperti ini, kita sudah tunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan, pemberian izin untuk melakukan uji klinis sudah sesuai dengan prosedur. Itu intinya. Diharap melalui kepastian transparansi ini, BPOM diharap mampu memberikan segala informasi terkini perkembangan uji klinis vaksin TBC menuju fase ketiga. Dari Jakarta, Max, juru kamera Aldi, tim liputan Sinpo TV. Pemirsa, pemerintah mengandalkan sistem satu data kesehatan untuk memantau jemaah haji secara real time. Langkah ini memastikan layanan medis tepat dan cepat selama ibadah haji 2025. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mengandalkan sistem satu data kesehatan untuk memantau kondisi jemaah haji secara menyeluruh selama operasional haji 1446 Hijriah 2025 Masehi. Kepala Pusat Kesehatan Haji, Lilik Marhendro Susilo dalam konferensi pers di Jakarta menjelaskan bahwa sistem ini menjadi tulang punggung layanan medis di Tanah Suci. Dengan teknologi ini, intervensi medis dapat dilakukan secara cepat dan tepat di tengah padatnya ibadah dan cuaca ekstrim. Satu data kesehatan mencakup rekam medis, riwayat penyakit penyerta, hasil pemeriksaan hingga tindakan medis yang sudah diberikan. Informasi ini terhubung antara petugas kesehatan di kloter sektor dan kantor kesehatan haji Indonesia. Ia juga menyampaikan konektivitas tersebut memungkinkan keputusan medis diambil secara akurat dan berbasis data terkini, sekaligus mendukung edukasi kesehatan yang lebih tepat sasaran sesuai kondisi masing-masing jemaah. Dalam penyelenggaraan haji tahun ini, kami memperkuat pemanfaatan satu data kesehatan jemaah sebagai basis pengambilan keputusan dan tindakan medis. Data ini terintegrasi mulai dari embarkasi, perjalanan, hingga layanan di Arab Saudi. Melalui satu data, kami juga dapat melakukan atau mendeteksi kondisi komorbid jemaah secara lebih cepat, mengarahkan intervensi medis secara tepat sasaran, menyediakan edukasi kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing jemaah, serta mengoptimalkan rujukan dan tindak lanjut fasilitas kesehatan. Kami menghimbau jemaah maupun petugas untuk selalu aktif memperbaharui data kondisi kesehatan, baik secara manual maupun melalui aplikasi yang telah disediakan, agar layanan yang diberikan semakin akurat dan personal. Kami juga perlu mengingatkan bahwa puncak ibadah haji memerlukan kesiapan fisik dan mental. Untuk itu, kami menghimbau jemaah untuk yang pertama,
tentu saja menjaga kesehatan fisiknya. Saat ini kondisi jemaah haji Indonesia terpantau stabil, namun tantangan besar masih menanti di fase puncak ibadah Ar-Muznah. Lilik mengimbau jemaah untuk menjaga kebugaran, cukup istirahat, serta menghindari paparan panas. Ia juga menegaskan bahwa seluruh jemaah reguler telah divaksin meningitis dan juga polio sebagai langkah pencegahan penyakit menular. Dengan dukungan teknologi dan kesiapan petugas, diharapkan ibadah haji dapat berlangsung aman, sehat, dan juga khusyuk. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap pelaku pemalakan disertai penganiayaan terhadap salah seorang kakek pedagang pisang keliling bernama Ogan di Jalan Maijen Ishak Juarsa, Kota Bogor. Aksi pemalakan dan penganiayaan ini sempat viral di media sosial, di mana dalam video yang beredar ini terlihat korban yang sudah lanjut usia itu tergeletak lemas di trotoar. Seorang pelaku pemukulan berinisial IY umur 60 tahun diamankan jajaran Polsek Bogor Barat Polresta Bogor Kota yang melakukan pemalakan disertai penganiayaan terhadap seorang kakek penjual pisang keliling berusia 78 tahun. Kejadian terjadi di Jalan Maijen Ishak Juarsa, Kelurahan Gunung Batu, Bogor Barat, Kota Bogor. Kapolsek Bogor Barat Kompol Aryani menjelaskan bahwa insiden bermula ketika korban sedang berjalan kaki sepulang berdagang dari arah Gunung Batu menuju Bubulak. Saat tiba di depan sebuah toko, pelaku menghadang korban dan meminta uang hasil dagangannya yang disimpan di dalam keranjang. Untuk motifnya meminta uang secara paksa, mungkin itu tindakan yang tidak kita benarkan ya, karena memang indikasinya seperti premanisme, di mana Kota Bogor juga memberantas adanya premanisme. Jadi kami tidak lanjuti apa yang menjadi atensi baik itu pimpinan wilayah maupun pimpinan pusat yang ada di Kota Bogor. Pelaku warga dari Depok, bertinggal di Depok. Jumlah uang yang dirampas kurang lebih ada Rp245.000. Uang setoran atau seperti itu? Itu uang yang didapat dari hasil penjualan pisang. Usai melakukan kekerasan, pelaku langsung melarikan diri dan meninggalkan korban di lokasi kejadian. Polisi yang menerima laporan segera melakukan penyelidikan hingga akhirnya mengamankan pelaku beserta sejumlah barang bukti. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 53 jungto pasal 368 atau pasal 351 KUHP tentang pencobaan pencurian dengan kekerasan dan penganiayaan dan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Kota Bogor, tim kontributor melaporkan. Selain itu, pemirsa, seorang warga negara asing asal Suriah berinisial MA tertangkap basah mencuri pakaian di salah satu outlet di Jalan Munduk Catu, Canggu, Kuta Utara, Badung, Bali. Dan pria yang juga diduga selebgram tersebut ditangkap beramai-ramai oleh warga dan juga petugas keamanan hotel di sekitar lokasi. Setelah ada pramuniaga tokoh yang berteriak minta tolong, video penangkapan WNA Suriah ini pun viral di media sosial. Inilah video viral di media sosial yang memperlihatkan penangkapan warga negara asing asal Suriah berinisial MA yang kedapatan mencuri pakaian di salah satu outlet di Jalan Munduk, Catu, Canggu, Kuta Utara, Badung, Bali. Pelaku yang mencoba kabur langsung disergap dan juga dilumpuhkan di tengah jalan oleh warga dan petugas keamanan hotel di sekitar lokasi. Sebelumnya, aksi MA mengambil beberapa pakaian kepergok penjaga toko dan juga terekam kamera pengawas. Pria yang diduga beroperasi sebagai selebgram itu nekat mengambil beberapa pakaian tanpa membayar dan langsung mencoba kabur. Teriakan dari penjaga toko membuat warga dan petugas keamanan hotel di sekitar lokasi pun beramai-ramai untuk mengejar pelaku hingga akhirnya WNA Suriah itu berhasil diamankan sekitar 500 meter dari tempatnya mencuri. Kasih Humas Polres Badung, Bali, Ibda Iputu Sukarma membenarkan terjadinya aksi pencurian tersebut dan kini kasusnya sedang ditangani Polsek Kuta Utara, Badung, Bali. Kini kasusnya masih dalam proses penyidikan, sedangkan pemilik outlet diduga mengalami kerugian sekitar 4 juta rupiah. Dan itu memang benar terjadi di lingkungan wilayah hukum Polsek Kuta Utara, Polres Badung, di mana seorang WNA berkebangsaan Syria telah melakukan pencurian. Dan saat ini kasus tersebut sudah ditangani dalam proses penyidikan oleh unit reskrim Polsek Kuta Utara. Demikian. Dalam tindakan penyelidikan ini untuk memperdalam alibi apa, memang modusnya seperti apa? Baik, kalau menurut pemeriksaan sementara, hanya istilahnya motifnya hanya ingin memiliki barang tersebut, jadi tidak ada motif lain. Itu yang baru kita dalami. Dan untuk yang motif-motif lainnya, apakah ada sangkutannya dengan pencurian di tempat lain, itu masih kita dalami. Semoga segera bisa kita selesaikan kasusnya. Pelaku ditahan apa bagaimana? Saat ini
diamankan dan ditahan di Polsek Kuta Utara. Menurut penuturan sejumlah orang di TKP, WNA Surya itu bukan kali ini saja melakukan pencurian pakaian. Hal ini tentu menjadi pertanyaan sebab di media sosialnya pelaku kerap berdandan dengan penampilan modis dan juga fashionable. Kejadian ini juga menimbulkan keprihatinan tersendiri bagi pariwisata Bali, mengingat semakin banyak tindak kejahatan yang dilakukan oleh warga negara asing, terutama di kawasan wisata seperti Canggu dan juga sekitarnya. Dari Bali, Bagus Raditya, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami masih memiliki sejumlah informasi menarik lainnya. Usai jeda selengkapnya. Salah satunya adalah terkait tudingan ijazah palsu Jokowi. Usai jeda, tetap di Menyapa Malam. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam. Hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih kembali menyaksikan Menyapa Malam Sinpo TV, dan informasi kita lanjutkan. Pemirsa, penyidik Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan akan menjadwalkan pemanggilan Rosuryo dan juga 3 orang lainnya yang terlapor atas kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Penyidik telah memeriksa pelapor dan menerima 25 barang bukti laporan dugaan unsur penghasutan yang dapat memicu kegaduhan publik. Setelah menerima saksi pelapor dan menerima bukti-bukti dugaan penghasutan dan kegaduhan publik yang dilakukan terlapor Roy Suryo dan 3 orang lainnya, penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan akan memeriksa terlapor. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan menyampaikan, kasus ini sedang diproses, pelapor sudah hadir untuk dimintai keterangan. Menyerahkan bukti-bukti yang ada, nanti akan dijadwalkan terlapor untuk dimintai keterangan. Baik, terima kasih. Jadi untuk perkara yang sedang kita tangani, hasil daripada laporan bahwa memang kasus ini sedang proses ya. Proses dalam arti kata kemarin kebetulan pelapor sudah hadir ya di Polres Metro Jakarta Selatan untuk menyerahkan bukti-bukti yang ada. Sehingga nanti akan juga terus akan kita tindak lanjuti. Sementara saksi pelapor yang kembali menjalani pemeriksaan usai diperiksa 7 jam menyampaikan sebanyak 16 dokumen dan 9 video yang diserahkan ke polisi sebagai barang bukti. Pradi Bersatu menilai adanya unsur perencanaan dalam tudingan ijazah palsu Jokowi yang secara berulang kali diisukan sejak tahun 2019. Kami menghadiri panggilan untuk melengkapi saksi pelapor. Nah, ya, kebetulan saya sendiri yang diperiksa hari ini oleh Polres Jakarta Selatan melalui unit 1 ya. Unit 1. Dan kami sudah diperiksa tadi dari pagi sampai jam 5 ini ya, baru kelar. Sekitar 6 jam, 7 jam ya. 6 jam, 7 jam. Terus melengkapi juga yang kemarin, itu dari 18 menjadi 36 pertanyaan.
Terus saya sendiri juga diperiksa 37 pertanyaan. Kasus laporan terhadap Roy Suryo dan 2 orang lainnya atas tudingan ijazah palsu milik Presiden RI ke-7 Jokowi masih dalam penyelidikan Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, puluhan bangunan liar yang berdiri di atas saluran air ditertibkan pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Selain guna mengatasi permasalahan banjir, pembongkaran ini dilakukan untuk merefungsikan kembali saluran air yang sebelumnya sulit dibersihkan lantaran tertutup terkena material bangunan. Satu persatu bangunan liar yang berdiri di atas saluran air di Jalan Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat ditertibkan petugas pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat. Bangunan liar yang berdiri di atas saluran air tersebut sebelumnya telah beralih fungsi menjadi lapak-lapak liar para pedagang kaki lima. Sebelum dilakukan pembongkaran, pihak pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat sebelumnya telah melayangkan surat peringatan agar para pemilik bangunan liar tersebut membongkar lapaknya sendiri. Diketahui sebagian bangunan liar di lokasi telah dibongkar sendiri oleh pemiliknya. Namun bagi pemilik bangunan, kedapatan dalam batas waktu yang telah diberikan terpaksa harus diratakan oleh petugas. Selain guna mengatasi permasalahan banjir, pembongkaran ini dilakukan untuk merefungsikan kembali saluran air di lokasi yang sebelumnya sulit dibersihkan lantaran tertutup material bangunan. Di sini ada sekitar 75 pedagang. Dihimbau, alhamdulillah dengan pendekatan persuasif mereka bongkar sendiri dan alhamdulillah saat ini kita bisa laksanakan dengan personel 275 orang. Nah, tapi di sini persuasif kita bisa laksanakan. Atas seperti apa Pak? Itu berdiri saluran air di aset kita. Jadi pelaksanaan ini memang sudah lama pendekatan alhamdulillah baru kita laksanakan. Terdata banyak 75 bangunan dibongkar petugas di mana penertiban kali ini berjalan kondusif tanpa ada perlawanan dari pemilik bangunan. Tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi kejar-kejaran mewarnai razia preman berkedok juru parkir liar yang digelar petugas reserse kriminal Polsek Metro Tanah Abang di kawasan Pasar Tanah Abang dan Tamrin City, Jakarta Pusat. Salah seorang petugas bahkan terjatuh saat terlibat aksi adu badan dengan preman. Kedatangan petugas reskrim Polsek Metro Tanah Abang ke kawasan Blok A Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat siang tadi sontak membuat juru parkir liar kabur. Sejumlah petugas langsung bergerak cepat melakukan pengejaran hingga seorang petugas terjatuh saat terlibat adu bodi. Beruntung beberapa petugas lainnya berhasil mengamankan jukir liar tersebut. Upaya kabur juga dilakukan seorang jukir liar yang beroperasi di jalan masuk menuju kawasan Tamrin City. Lagi-lagi petugas berhasil mengamankan jukir liar tersebut sebelum berhasil kabur secepat kilat. Dari sejumlah titik keramaian di kawasan Pasar Tanah Abang dan Tamrin City, petugas juga mengamankan belasan jukir liar lainnya. Operasi Berantas Jaya 2025 sengaja digelar menyusul kian maraknya aksi premanisme berkedok jukir liar yang cukup meresahkan masyarakat khususnya para pengunjung. Biasanya para pelaku tak segan-segan meminta uang secara paksa dengan jumlah yang tak wajar mulai dari Rp30.000 hingga Rp60.000. Di preman berkedok parkir liar yang ada di jalan maupun yang sering terviral di Mall Tamrin City, Pasar Tanah Abang sekitarnya. Kita laksanakan pada hari ini. Sempat terjadi kejar-kejaran tadi? Iya, pada saat kita melakukan operasi itu ada beberapa yang begitu kita tiba mereka tahu mereka kabur, namun bisa dikejar sama anggota kita dan kita amankan beberapa uang yang hasil mereka pada saat kita amankan. Nah, kalau mereka lari ketakutan itu kan berarti mereka memang sering melakukan minta tarif yang tidak wajar kepada para pengunjung. Bervariasi, ada yang seperti itu, ada juga yang seikhlasnya. Makanya dari kemarin kita menunggu juga kalau ada korban, apalagi yang membuat viral, tentunya berharap membuat laporan sehingga kami bisa meneruskan perbuatannya sampai ke tingkat. Pada razia kali ini petugas berhasil mengamankan 13 preman berkedok juru parkir liar. Mereka selanjutnya dibawa ke Polsek Metro Tanah Abang untuk menjalani pemeriksaan. Dari Jakarta, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, terlibat cekcok 3 juru parkir liar di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, aniaya sopir taksi. Ketiga pelaku yang tergabung dalam salah satu ormas kepemudaan ini ditangkap polisi dalam operasi premanisme yang digelar Polres Jakarta Selatan.
3 juru parkir liar ini ditangkap polisi saat operasi premanisme yang digelar Polres Jakarta Selatan. Ketiganya ditangkap setelah adanya laporan kasus pengeroyokan yang menimpa seorang pengemudi taksi konvensional di kawasan Blok M Jakarta Selatan. Ketiga tersangka, TH, AK, dan PRH, tak berkutik saat ditangkap unit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Dari hasil penyelidikan sementara, pengeroyokan berawal saat salah satu pelaku terlibat cekcok dengan korban usai korban menurunkan penumpang di kawasan Blok M. Adanya pengaduan atau laporan dari masyarakat bahwa ada peristiwa tindak pidana yang diduga pengeroyokan yang terjadi tanggal 11 Mei 2025 sekitar pukul 19.30 WIB, yang dimana korban merupakan supir taksi konvensional yang sedang berhenti di pinggir jalan sekitaran Blok M, dan diduga para pelaku jukir atau tukang parkir yang berada di lokasi tersebut. Dan alhamdulillah pada hari ini tim dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dapat mengamankan diduga 3 orang pelaku yang melakukan peristiwa pengeroyokan tersebut terhadap korban. Bertepatan juga pada saat ini masih berlangsung Operasi Berantas Jaya 2025 yang digelar di jajaran Polda Metro Jaya. Untuk keterangan awal dari korban di sini terjadi karena adanya cekcok antara korban dengan para pelaku di TKP. Atas perbuatannya, ketiga pelaku kini ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Selatan dan terancam pidana di atas 5 tahun kurungan penjara. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada edisi Menyapa Malam Sport kali ini. Saksikan terus Menyapa Malam dan Menyapa Malam Sport hanya di Simpo TV. Saya Luis Ayu mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.